Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Riset Food and Agriculture Organization mencatat tingkat konsumsi buah di dunia mencapai 65,75 kg per kapita per tahun, dan di mana Indonesia hanya mengkonsumsi sebanyak 40 kg buah per tahun. Lalu negara mana saja yang memiliki tingkat konsumsi buah tertinggi di dunia? Berikut informasinya untuk Anda. Riset Food and Agriculture Organization mencatat bahwa tingkat konsumsi buah di dunia sejauh ini mencapai 65,75 kg per kapita per tahun, di mana rata-rata masyarakat Indonesia hanya mengkonsumsi sebanyak 40 kg buah per tahun. Selain itu, terdapat 5 negara yang memiliki tingkat konsumsi buah tertinggi di dunia. Yang pertama ialah Thailand, yang mengkonsumsi buah sebanyak 65 hingga 71 kg per tahun. Kedua ialah Haiti yang telah sering mengkonsumsi buah sebanyak 64,1 kg. Selanjutnya ketiga ialah orang Armenia yang mengkonsumsi buah-buahan mencapai sebanyak 69,9 kg per tahun. Lalu yang keempat ialah negara Serbia dengan masyarakat yang gemar mengkonsumsi buah sebanyak 61 kg setiap tahun. Adapun Republik Dominika berada di urutan teratas sebagai negara dengan konsumsi buah tertinggi di dunia, di mana pulau kedua terbesar di gugusan Kepulauan Laut Karibia tersebut memiliki masyarakat mengkonsumsi buah-buahan mencapai sebanyak 110 kg per tahun. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, baik pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review, kita akan membahas mengenai serunya bisnis berbasis buah dan sayur. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Hamzah Parsauran Sinaga, CEO dan founder It's Buah. Selamat pagi, Mas Hamzah. Selamat pagi, Mas. Baik, apa kabar Mas Hamzah? Sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Saya selalu karena seringnya konsumsi buah sama sayur nih kayaknya. Wah. Baik. Pasti dong, kita harus konsumsi. Betul. Jadi customer utama kita. Iya. Mas Hamzah, kalau kita bicara mengenai konsumsi buah dan juga sayur di Indonesia per kapita ini masih cukup rendah. Selain melihat ini adalah sebagai sebuah market untuk bisnis Anda lah, saya ingin mengetahui pendapat Anda mengenai hal ini seperti apa, Mas Hamzah? Ya, sangat miris ya sebenarnya kalau Ya. Oke. Kalau berdasarkan data riset yang terakhir ya tahun 2019 itu bahwa konsumsi buah nasional kita itu masih 67 gram per kapita per tahun. Sementara dari standar WHO aja itu 150 gram. Dan dari terakhir riset kesehatan dasar kita tahun 2018 itu 95,5% masyarakat kita itu masih sangat kurang dalam konsumsi buah dan sayur. Itu 95,5% berarti hampir 100% gitu. Jadi ini sangat miris ya untuk menuju masyarakat sehat dan produktif. Dan ini yang menyebabkan kita itu berada dalam istilah double burden of malnutrition. Itu artinya kalau 95% itu berarti kan bukan hanya orang yang tidak mampu, orang mampu pun masih kurang konsumsi buah dan sayur gitu. Jadi kita orang mampu itu konsumsinya over kelebihan gizi istilahnya kan, jadi menghasilkan obesitas. Sementara orang yang kurang mampu dia kurang gizi atau stunting gitu. Baik. Jadi di dua sisi kita kena. Oke. Kalau dilihat dari kemampuan masyarakat yang kurang mampu lah untuk mengkonsumsi buah dan juga sayur, memang ada keterbatasan dari ekonomi mereka lah. Tapi kemudian yang menarik adalah seperti yang Anda tadi sampaikan, juga ada keterbatasan konsumsi buah dan juga sayur di menengah ke atas gitu. Nah, betul. Ini kenapa Mas Hamzah menurut temuan Anda? Apakah memang secara sosialisasi, kemudian juga bagaimana sebetulnya sebuah produk yang berbasis buah dan juga sayur mengakses konsumen ini masih terbilang belum praktis, sehingga kemudian konsumsi buah dan juga sayur di kalangan menengah ke atas ini masih juga rendah. Seperti apa temuan Anda, Mas Hamzah? Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, pertama memang ada masalah edukasi yang masih kurang didapat oleh masyarakat kita, tapi itu tidak sepenuhnya hanya masalah edukasi saja. Juga masalah aksesibilitas ya buat produk sehat itu masih lebih mudah mendapatkan makanan-makanan yang tanda kutip kurang sehat dibanding makanan yang sehat gitu. Jadi udah edukasinya kurang, juga aksesnya ketersediaan di masyarakat itu lebih sulit untuk mendapatkannya dan kurang praktis untuk mengkonsumsinya. Jadi
tingkat konsumsinya itu masih sangat rendah. Dan juga ada ya masalah permisif di masyarakat kita bahwa kalau kita sakit itu kita bukan bertanggung jawab, itu kita anggap sebagai cobaan dari Tuhan gitu. Kita tidak bertanggung jawab bahwa itu adalah akibat dari pola makan kita, pola konsumsi kita gitu. Jadi kita kurang merasa bertanggung jawab terhadap kesehatan kita sendiri gitu. Baik, ya Mas Hamzah, sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah hal yang perlu Buah jembatani melihat gap ini? Ya, betul. Jadi dari sisi bisnis kita melihat ini market yang sangat luas ya. Dari kesenjangannya aja masih sangat tinggi. Itu kita kalau itu bisa kita serve 10% aja dari gap tadi itu menghasilkan angka yang sangat besar. Coba kita simulasikan itu bisa menghasilkan 14,7 triliun per tahun gap dari sisi pasarnya. Tapi juga kita bukan hanya masalah bisnis saja, bukan hanya masalah omset gitu. Tapi kan tadi ada dua masalah, orang mampu dan orang yang tidak mampu. Nah, orang mampu kita edukasi supaya mereka terbiasa untuk mengkonsumsi hidup sehat dan mereka bisa berbelanja di Buah. Tapi orang yang kurang mampu juga perlu kita support. Oleh karena itu kita ada namanya gerakan sehat, berbagi sehat ya. Jadi dari setiap penjualan produk kita di Buah itu kita menyisihkan bagian untuk kita bagikan secara gratis kepada orang yang kurang mampu. Jadi kita harap dengan gerakan ini kita bisa dari dua sisi tadi kita bisa memberikan solusi untuk bisa meningkatkan tingkat konsumsi buah dan sayur di masyarakat kita yang harapannya akan membantu tingkat kesehatan dan produktivitas nasional kita. Ya, karena sehat dan juga menjadi produktif adalah hak segala bangsa, betul ya Mas Hamzah ya? Sehat itu adalah hak segala bangsa. Baik, selain melihat ini adalah sebagai sebuah market, ada juga value lain lah yang kemudian saya baca dari website Buah sendiri. Ada unsur pemberdayaan petani lokal dan juga UMKM buah dan juga sayur di Indonesia. Mengapa ini menjadi satu hal yang cukup menjadi concern untuk Buah sendiri? Pertama ini ya, di Buah itu kita punya visi, kita menyebutnya itu sehat berdampak, bahwa kita ingin menjadi rujukan dan edukator pola hidup sehat, dan juga kita ingin memberi dampak positif buat lingkungan dan sosial. Jadi kita nggak ingin hanya semata-mata berbisnis saja, tapi coba kita memilih bidang-bidang atau area-area yang kita eksekusi itu juga bisa memberi dampak positif buat lingkungan dan masyarakat kita. Nah, kita melihat selain tadi sudah ada gerakan berbagi sehat, juga kita melihat dari sisi petani ya. Tadi itu tingkat konsumsi kita itu masih sangat rendah, tapi kalau kita melihat dari sisi produktivitas petani kita tahun 2019 itu, data kita itu panen buah secara nasional itu 22,5 juta ton. Ini sebenarnya cukup loh untuk memenuhi kebutuhan konsumsi buah kita. Tapi konsumsi buah kita masih sangat rendah. Dan sudah rendah, itu pun masih banyak di antara yang kita konsumsi yang cuma 67 gram per hari itu masih banyak dari buah impor. Nah ini yang menyebabkan petani kita itu sangat terpukul ya. Jadi panen mereka tinggi, tapi masyarakat butuh, tapi juga kita tidak mengkonsumsi. Maka kita punya komitmen untuk, Buah punya komitmen untuk 100% selalu menggunakan bahan baku buah dan sayuran lokal. Jadi ini komitmen kita untuk bisa sedikit membantu petani lokal kita lah. Karena bicara mengenai karakteristik produk untuk buah dan sayur ini juga memang adalah produk yang cukup sensitif begitu ya, dan kesegarannya harus tetap terjaga dan serapannya harus cukup tinggi begitu ya. Kalau memang tersimpan lama di tempat penyimpanan begitu khawatir busuk dan lain sebagainya. Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir dan saya masih berbincang bersama Mas Hamzah Parsarwan Sinaga atau Mas Hapasi ya. Bicara mengenai serunya bisnis berbasis buah dan sayur. Mas Hamzah, pola kerjasama lah yang dijalan dengan petani dan juga petani buah dan juga petani sayur di Indonesia untuk kemudian menghadirkan produk-produk yang akan didistribusikan nanti. Dan bicara mengenai formulasi harga, mekanismenya seperti apa Mas Hamzah? Kalau saat ini ya kita masih banyak itu ngambil langsung dari pasar ini ya, pasar tradisional, pasar induk buah lokal di Jakarta gitu. Harapannya ke depan itu kita bisa langsung ke petaninya, langsung ngambil ya. Tapi itu tantangannya adalah di volume. Makanya kita berharap kita bisa terus bertumbuh sehingga kita bisa semakin banyak memberdayakan langsung ke petani. Karena memang itu juga selain tantangannya kita konsumsi buah masih rendah, juga si petani itu memang cukup ini ya, dari sisi pricing memang
cukup jauh paritas atau gap antara dari sisi petani sampai ke end user itu, karena terlalu banyak di middleman-nya ya, atau pengkulak-pengkulak mulai dari level petani sampai di level pasar gitu. Tapi ya itu memang juga risiko yang diambil dengan pola distribusi yang kita miliki saat ini. Jadi si distributornya juga masih punya beban sendiri kan, mereka yang nanggung sendiri kalau di perjalanan ada busuk atau tidak bisa terjual, itu mereka tanggung sendiri. Ya mungkin inilah tantangan kita ke depan, supaya bisa saling mendukung dan mungkin ada regulasi dari pemerintah untuk terkait dengan distribusi dan regulasi price ini ya, sehingga petani itu bisa lebih diuntungkan lagi. Baik, mengenai penentuan harganya seperti apa tuh Mas Hamzah? Nah kalau kita karena kita pakai supplier ya, jadi harganya ya harga bisnis gitu. Supplier, tapi komitmen kita selalu menggunakan buah lokal, itu sudah membantu buat mereka, karena buat mereka bukan hanya masalah harga, tapi bagaimana produk mereka bisa terserap, gitu Pak. Oke, masalah iklim ini juga adalah masalah yang juga cukup mempengaruhi komoditas sayur dan juga buah. Ini berpengaruh terhadap kualitas produk yang kemudian Anda distribusikan kepada konsumen lah begitu. Karena saya yakin ada kualitas yang sudah dipancang lah begitu. Nah, jika ada kondisi-kondisi seperti ini, misalnya ada iklim yang kemudian juga cukup ekstrim sehingga mempengaruhi produksi di tingkat petani dan juga yang dijual di tingkat di pasar tradisional begitu. Kemudian juga secara kualitas buah juga tidak seperti yang musim-musim lalu. Ketika ini terjadi, apa yang dilakukan Mas Hamzah oleh Eats Buah? Kalau saat ini ya, karena kita itu bisa akses langsung ke pasar induk, jadi sebenarnya secara supply itu kita masih relatif aman lah. Jadi mau musim apapun kita selalu ada buah, kita bisa mendapatkan sumbernya gitu. Tapi memang itu sangat dialami sama petani-petani kita. Karena itu tadi sebenarnya gap antara supply dan demand itu sangat tinggi, sehingga sebenarnya kalau dari sisi kita sebagai pengguna sebenarnya sangat berlimpah gitu. Yang menjadi tantangan itu buat di petaninya gitu Pak. Baik, ya Mas Hamzah, beberapa waktu yang lalu sempat join di program IDX Incubator. Apa manfaat yang kemudian dirasakan oleh teman-teman Eats Buah dan target ke depan seperti apa? Mungkin ada target IPO mungkin? Oh ya jelas, IDX Incubator ya sangat bermanfaat, dan kalau buat saya dari sisi ini ya, upgrade knowledge tentang bisnis. Kalau dulu kita masih ngerjain bisnis itu kayak konvensional banget gitu, atau otodidak lah. Kalau di IDX Incubator itu kita diajarin, ada mentor di sana, kita diajarin tentang bisnis model, technical skill, networking, dan juga itu akan menambah wawasan dan referensi kita dalam mengembangkan bisnis kita. Nah terkait dengan IPO ya, kita sangat berharap ya, kita sendiri punya planning IPO itu sebelum 2028 atau sebelum 100 tahun Sumpah Pemuda kita sudah harus IPO. Tapi mungkin bisa dipercepat dengan, saya lihat kan sekarang ada namanya papan akselerasi juga ya. Ya. Mungkin nanti kita bisa dimanfaatkan. Persiapannya menuju IPO kita doakan bisa lancar Mas Hamzah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Hamzah. Sukses untuk Eats Buah. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam sehat Pak. Baik. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.